Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang aksiologis ilmu atau kegunaan ilmu dan bagaimana hubungannya ilmu ini dengan moral dan tanggung jawab ilmiah para ilmuwan atau kita sebagai calon ilmuwan. Tentu tidak akan dibahas tentang definisi aksiologi dalam aspek filsafat ini karena definisi tersebut sudah pernah dibahas dalam pertemuan-pertemuan di perkuliahan pengantar filsafat. Insya Allah yang dibahas sekarang lebih kepada tema ilmu, moral dan tanggung jawab ilmuwan atau tanggung jawab ilmiah seorang ilmuwan dalam kehidupannya sebagai bagian dari masyarakat. Tentang ilmu dan moral ini memang salah satu pembahasan yang penting, salah satu pembahasan yang menjadi bahasan utama dalam filsafat, termasuk sarjana filsafat ilmu, karena memang ilmu dan moral itu dua hal yang saling beriringan di suatu saat, tapi pada saat-saat tertentu antara ilmu dan moral ini menjadi dua hal yang saling berhadapan. Dalam sejarah misalnya, dalam sejarah filsafat kita temukan bagaimana nilai-nilai moral dalam agama itu bertentangan dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh para ilmuwan. Misalnya teori-teori ilmiah yang ditemukan oleh Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei dan lain-lain, itu semua bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam doktrin agama Kristen. Nah, maka pertarungan antara ilmu dan moral di abad pertengahan itu berlangsung sampai 250 tahun kira-kira, atau 2 abad setengah, yang ujung-ujungnya di masa Renaissance para ilmuwan yang bisa dikatakan dalam tanda kutip menjadi pemenang dan ilmu menjadi suatu entitas yang bebas nilai, termasuk bebas dari nilai-nilai agama atau nilai-nilai moral, termasuk nilai-nilai moral. Nah, pada perkuliahan sebelumnya juga sudah dibahas bahwa penalaran manusia adalah anugerah yang sangat luar biasa, yang dengan penalaran ini manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, menemukan kebenaran-kebenaran, dan juga mendapat kemudahan dalam hidupnya. Namun di masa sekarang perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat akhirnya menjadikan penalaran ini bukan lagi sebagai anugerah. Kadang-kadang ada sisi-sisi kutukan dari ilmu pengetahuan ini. Jadi yang pada asalnya ilmu atau penalaran ini, ilmu pengetahuan ini memberikan kemudahan kepada manusia, sekarang menjadi faktor yang salah satunya mempersulit begitu. Yang mempersulit kehidupan manusia, padahal asalnya ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, kalau kita mengkaji atau melihat bagaimana peradaban manusia ini dibangun, maka faktor yang terbesar bisa dikatakan yang memberikan sumbangsih kepada peradaban manusia adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang sekali lagi ilmu pengetahuan dan teknologi ini karena kemajuannya yang sangat cepat sehingga mampu menemukan tujuan-tujuan kehidupan manusia. Cuma masalahnya sekarang bukan hanya menemukan tujuan hidup manusia atau membantu manusia menemukan tujuan hidupnya, sekarang malah yang terjadi adalah ilmu pengetahuan ini menunjukkan atau mengarahkan manusia kepada tujuan baru.
Nah, kalau dahulu misalnya ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk menemukan kebenaran, maka di masa sekarang dengan perkembangan ilmu yang sangat cepat, malah kebenaran itu ditentukan oleh ilmu pengetahuan. Jadi di budaya masyarakat modern ini, kebenaran ukurannya sudah ada pada ilmu pengetahuan, bukan lagi ilmu pengetahuan sebagai alat menemukan kebenaran, tapi menjadi sebaliknya. Nah, kebenaran itu ditentukan oleh ilmu pengetahuan, yang kadang-kadang kebenaran-kebenaran, anggaplah dalam tanda kutip, baru ini akhirnya bertentangan dengan pedoman-pedoman moral yang sebetulnya ada pada diri manusia, sehingga gesekan antara ilmu pengetahuan dan moral tidak bisa dipungkiri terjadi pada manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan seperti itu biasanya terjadi akibat ilmu pengetahuan atau para ilmuwan melupakan faktor manusia itu sendiri. Mereka mempelajari ilmu untuk ilmu dan melupakan aspek yang paling penting, yaitu dirinya sendiri, manusia sendiri. Sehingga seperti tadi disebutkan, bukan lagi iptek yang mengikuti kebutuhan manusia, tapi manusia yang harus menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya kalau awalnya pembelajaran seperti sekarang, misalnya di masa COVID-19, pembelajaran daring itu untuk memudahkan, pembelajaran daring itu untuk memudahkan kita mendapatkan ilmu, maka pada aspek-aspek tertentu pembelajaran daring ini malah menjadi aspek yang menyulitkan manusia. Gitu ya. Mungkin kita juga merasakan bagaimana sulitnya menemukan sinyal, sulitnya mencari uang untuk beli sinyalnya atau beli pulsanya dan lain-lain. Maka ini menjadi sisi tertentu, sisi kekurangan tertentu dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau misalnya kalau dahulu manusia bisa hidup dengan nyaman dengan hanya hidup dengan nyaman tanpa adanya telepon, tanpa adanya teknologi informasi, hidup berjalan apa adanya, hidup berjalan dengan nyaman, tenang, tanpa adanya teknologi informasi. Kemudian teknologi informasi maju dengan cepat, ada telepon, ada smartphone dan lain-lain. Itu sangat membantu kehidupan manusia, tapi dalam aspek-aspek tertentu, di satu titik tertentu malah menjadi salah satu faktor yang mempersulit kehidupan manusia. Jadi satu faktor yang mempersulit begitu. Seolah-olah kita jadi tidak bisa hidup tanpa ilmu pengetahuan, dalam arti tanpa media sosial itu. Padahal pada asalnya kan teknologi informasi ini untuk membantu manusia, tapi malah sekarang yang terjadi sebaliknya, kita hidup diatur oleh teknologi informasi gitu. Kita hidup diatur oleh media sosial. Keberhargaan kita misalnya sebagai manusia kadang-kadang dilihat dari like dan komen status kita. Itu kan mempengaruhi mempengaruhi kebahagiaan kita. Padahal dulu boro-boro gitu, dulu di masa sebelum adanya media sosial, sebelum adanya telepon, ya kebahagiaan itu diukur dengan hal-hal yang lain yang lebih sederhana. Kalau sekarang kita misalnya status kita, komentar kita tidak ditanggapi pun, itu sudah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi gitu kejiwaan, mempengaruhi kesenangan dan kebahagiaan kita. Kita di unfollow misalnya oleh siapa, atau di dislike misalnya, maka ini menjadi berpengaruh besar terhadap psikologis kita, terhadap kesenangan dan kebahagiaan kita. Padahal dahulu hal ini tidak terjadi. Jadi seolah-olah ilmu pengetahuan dan teknologi itu segalanya, sehingga manusia yang harus menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan. Padahal dahulu lahirnya ilmu pengetahuan adalah untuk membantu manusia untuk meraih tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan. Nah, sekarang kebahagiaan malah ada di ilmu pengetahuan, bukan lagi di diri manusia.
Jadi ilmu pengetahuan yang seharusnya memudahkan manusia malah menjadi faktor yang mempersulit. Maka timbullah pertanyaan besar, apa nilai guna dari ilmu itu? Sampai batas mana ilmu ini dikembangkan dan ke arah mana ilmu ini akan diarahkan? Nah, kalau nanti akan disampaikan beberapa contoh yang lebih dramatis, sehingga pertanyaan-pertanyaan tentang yang barusan, sampai batas mana ilmu dikembangkan, ke arah mana ilmu akan diarahkan, ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Dalam sejarahnya di barat, kaum agamawan dahulu di abad pertengahan memaksa para ilmuwan untuk mengikuti aturan-aturan agama. Jadi untuk mengkaji alam semesta apa adanya itu sulit. Makanya di abad ke-8, di abad pertengahan itu ilmu pengetahuan, filsafat itu lahir dari doktrin-doktrin gereja atau doktrin-doktrin agama. Doktrin-doktrin agama yang seringkali antara gereja dengan keyakinan para ilmuwan ini bertentangan. Kita lihat misalnya Galileo Galilei harus disidang oleh pemerintah, dalam hal ini maksudnya pemerintahan gereja, untuk mencabut kembali hasil pemikirannya, hasil penemuannya yang mengatakan bahwa bumi adalah atau pusat alam semesta ini adalah matahari. Bumi mengelilingi matahari. Nah, ini sampai disidang dengan sangat ketat begitu, sehingga lahirlah pergerakan-pergerakan yang ingin menyuarakan ilmu untuk bebas nilai. Nah, pertarungan selama 2,5 abad antara kaum agamawan dengan kaum gereja ini melahirkan doktrin ilmu itu bebas nilai, ilmu bebas nilai, value laden istilahnya. Ilmu itu harus value laden, harus bebas nilai, tidak boleh berada di bawah nilai-nilai tertentu, di antaranya nilai moral ataupun nilai-nilai agama. Maka ujungnya ilmu pengetahuan harus berhadapan lagi dengan masalah-masalah moralitas. Nah, sebagai contoh kasus di zaman sekarang misalnya, dalam perkembangan di tahun 70-an, 80-an lahir yang namanya bank sperma dan sewa rahim. Ini kan lahir dari permasalahan adanya manusia atau orang-orang yang ingin memiliki anak tetapi dia mandul. Maka diciptakanlah teknologi bank sperma, sewa rahim, kemudian bayi tabung dan lain-lain, yang tujuannya untuk mencari solusi bagi ibu, bapak atau bukan orang tua ya, suami istri yang memiliki masalah-masalah tersebut. Nah, jadi bank sperma dan sewa rahim. Nah, ini kan kasus-kasus yang akan nantinya di awalnya memang seolah-olah memberi solusi, tapi ujung-ujungnya malah membuat kasus baru yang miris gitu. Misalnya ada kasus Anissa dan Marissa. Kasus Anissa dan Marissa. Dulu pernah terjadi, ada seorang ayah dan ibu, seorang suami istri memiliki seorang anak, Anissa namanya, diberi nama Anissa. Nah, Anissa ini memiliki penyakit leukemia dan dia tidak bisa disembuhkan kecuali harus diberi sumbangan atau diberi donor sumsum tulang belakangnya harus didonor, dan tidak ada yang cocok gitu. Tidak ada yang cocok satupun. Jadi ini anak menderita, sangat-sangat menderita. Anak bernama Anissa ini. Maka dengan teknologi yang ada pada saat itu, karena si ayah juga sudah si ayah dan suami istri ini sudah vasektomi dan bisektomi, jadi sudah tidak bisa punya anak lagi, karena mungkin keyakinannya bahwa anak itu cukup satu, sehingga tidak harus berbagi kasih sayang gitu. Dia hanya memiliki satu anak aja yang bernama Anissa, langsung vasektomi gitu, langsung diputus urat-urat tertentunya agar tidak bisa punya anak lagi, si suaminya juga istrinya. Nah, ternyata si anaknya bermasalah, dia memiliki penyakit yang bukan penyakit ya, dia sakit
yang sangat berat dan tidak ada donor satupun. Nah, maka dengan adanya bank sperma, bukan bank sperma sih sebetulnya, kasusnya sewa rahim, di suami istri ini sepakat untuk indung telur dan spermanya diambil, kemudian disimpan di rahim gitu ya. Kemudian dalam bahasa kita mungkin diciptakan anak, mungkin ya, diciptakan anak sebagai adik untuk Anissa ini, dan ternyata berhasil gitu. Lahirlah seorang anak yang diberi nama Marissa sebagai anak yang diciptakan atau anak yang diniatkan kelahirannya untuk menjadi donor bagi kakaknya Anissa gitu. Nah, jadi tujuan anak ini diciptakan atau dibuat ya, Marissa ini tujuannya untuk menjadi donor untuk kakaknya. Nah, menariknya ketika dewasa, Marissa ini menuntut orang tuanya di pengadilan karena ya melakukan satu upaya untuk melahirkan dirinya, tapi dengan tujuan untuk menjadi donor untuk kakaknya. Gitu kan, ini salah satu salah satu permasalahan moral gitu ya. Berarti anak ini kan dilahirkan bukan karena keinginan, tapi untuk kakaknya begitu. Nah, akhirnya terjadilah gitu ya persidangan tentang kasus Marissa ini. Jadi ini kan satu kasus yang menyentuh moralitas kita gitu. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang dilahirkan, tapi tujuan dilahirkannya atau diciptakannya hanya untuk jadi donor gitu, bukan untuk dicintai dan lain-lain. Dan kasus sewa rahim ini pun terjadi, misalnya pernah ada kasus seorang suami istri misalnya ingin punya anak, tapi karena tidak mau hamil, tidak mau, orang kaya gitu ya, tidak mau hamil, tidak mau merasakan sakit dan sulitnya mengandung, akhirnya menyewa rahim, dan dengan perjanjian sesudah lahir itu anak akan diberikan. Jadi dia sewa rahim kepada seseorang yang bisa dikatakanlah butuh uang gitu ya, disewa rahimnya, kemudian sesudah dilahirkan dengan perjanjian dikasih uang sekian untuk disewa rahimnya, sesudah itu dikembalikan kepada si bayinya, diberikan kepada si suami istri yang tadi begitu, penyewanya. Nah, masalahnya terjadi ketika si anak sudah dilahirkan dari ibu yang disewa rahimnya ini, ternyata ya yang namanya juga, walaupun itu sperma punya orang lain, indung telur milik orang lain, tapi dia yang mengandung selama 9 bulan, dia yang melahirkan, dan dia yang merasakan sakit perih dan bahagianya mengandung. Akhirnya tumbuhlah kasih sayang dari si ibu yang disewa rahimnya ini, sehingga dia tidak mau mengembalikan si bayi kepada si penyewa, sampai akhirnya masuk pengadilan juga. Dan akhirnya ya si ibu inilah, si ibu yang disewa rahimnya ini yang hidup dengan si anak, lalu dia mengganti rugi, mengembalikan uang perjanjian yang dilakukan dengan si penyewa, si suami istri tadi. Ini kan juga masalah moral yang lahir akibat perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan sekarang juga ada tuh ya, misalnya di media sosial tersebar misalnya 2 orang pasangan gay, suami-suami, bukan suami istri kalau gay, 2 pasangan gay ingin punya anak, lalu dia sewa rahim. Nah, ini kan seolah-olah menjadi solusi gitu ya untuk masalah-masalah di masyarakat, tapi itu sebetulnya bukan solusi. Bagaimana hal itu bisa disahkan? Bagaimana memisahkan ibu dengan anaknya itu menjadi suatu perbuatan yang sah? Kan dia sewa rahim kepada seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan, lalu anaknya diberikan kepada si penyewa, kepada si 2 orang laki-laki ini. Ini kan masalah moral yang berat gitu ya. Bagaimana sah ilmu pengetahuan digunakan untuk memisahkan seorang ibu dengan anaknya. Lalu juga misalnya kita melihat teknologi pertanian, bagaimana awalnya seolah-olah jadi solusi, bagaimana
bagaimana agar padi itu bisa tumbuh, kemudian bisa lebih produktif dalam 1 tahun, bisa berkali-kali menghasilkan. Awalnya bisa menjadi solusi, tapi ujung-ujungnya ternyata menjadi masalah, sebab yang rusak adalah tanahnya, jadi tidak bisa ditumbuhi lagi, ditanami lagi kecuali sesudah bertahun-tahun dibiarkan terlebih dahulu. Nah ini kan seolah-olah solusi tapi menjadi masalah. Dan niat awalnya kan sebetulnya bukan solusi, pada akhirnya ya keserakahan, bagaimana orang bisa memperbanyak memproduksi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keserakahan. Nah ini kan masalah juga. Selain itu juga misalnya kita melihat ilmu psikologi digunakan menjadi metode atau cara untuk menguasai pasar ekonomi. Kita lihat iklan-iklan yang ada di televisi atau yang ada di banner, iklan-iklan yang ada di berseliweran di media sosial, itu kan hasil dari penelitian psikologi. Jadi diteliti kejiwaan manusia, bagaimana rasa tertariknya, kemudian dibuatlah iklan-iklan menggunakan teori psikologi ini untuk apa? Untuk pasar ekonomi. Nah, ekonomi untuk apa? Ujung-ujungnya adalah untuk keserakahan manusia juga. Demikian juga ilmu komunikasi juga demikian. Psikologi komunikasi menjadi alat untuk penguasaan pasar ekonomi, alat dan media untuk menguasai masa politik dan lain-lain. Sehingga ini masalah moral juga ujung-ujungnya. Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan bisa digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Lalu misalnya ujung-ujungnya dari bank sperma, tadi kasus orang kaya misalnya sewa rahim karena punya daya ekonomi yang kuat, dia menyewa. Atau misalnya kasus teknologi pertanian, keserakahan untuk memperbanyak bahan makanan, ilmu psikologi dan komunikasi untuk menguasai pasar ekonomi dan politik, ujung-ujungnya adalah eksploitasi kaum kaya kepada kaum lemah. Maka ini adalah kasus-kasus moralitas ilmiah gitu. Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan digunakan sebagai alat yang ilmu pengetahuan yang mulia gitu ya, digunakan sebagai alat untuk pemuasan nafsu manusia. Nah, ini kan masalah-masalah yang terkait dengan moral. Maka oleh karena itu, sebagai ilmuwan atau Anda mahasiswa sebagai calon ilmuwan harus memiliki tanggung jawab sosial. Makanya dalam setiap penelitian biasanya nanti Anda juga akan menulis karya tulis ilmiah, menulis makalah, maka biasanya setiap penelitian itu harus berbasis masalah. Ada masalah apa sehingga harus ditawarkan solusi berdasarkan ilmu yang dikuasai atau yang dipelajari. Nah, itulah salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Maka kepekaan ilmuwan ini dibutuhkan untuk menangkap masalah-masalah yang ada di masyarakat, lalu kemudian dicari solusinya. Jadi sebagai bagian dari masyarakat ilmiah, kita mahasiswa, dosen, maka harus berperan gitu ya, dan harus menjunjung moralitas dalam kehidupan gitu. Jangan sampai ilmu yang kita miliki ujung-ujungnya hanya digunakan untuk penguasaan ekonomi, untuk kejayaan individu. Padahal dulu sudah dijelaskan di awal bahwa ilmu pengetahuan ini seperti definisi atau seperti akar katanya yaitu ilmun alam alamah, tanda dari kekuasaan yang memberi ilmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam misalnya ilmu itu harus berdimensi amal. Ilmu itu harus berdimensi amal, bukan hanya ilmu untuk ilmu, bukan hanya ilmu untuk menangkap ilmu pengetahuan, tapi harus ada dimensi amalnya. Nah, dimensi amal ini berbasis masalah. Masalah apa yang ditemukan di masyarakat? Kalau kita mungkin di Fakultas Tarbiyah, ya masalah apa yang ditemukan di masyarakat pendidikan yang harus kita cari solusinya, baik itu dalam aspek pembelajaran, dalam aspek kebijakan, dalam aspek metodologi pembelajaran dan lain-lain, semuanya harus kita cari solusinya. Dan
tentu berbasis kepada nilai-nilai moral, sebab ujung-ujungnya tidak ada sebetulnya yang namanya ilmu itu bebas nilai. Yang ada adalah ilmu itu bebas nilai. Nilai itu ada yang berbasis nilai, ada yang bebas nilai. Dalam arti sebetulnya tidak ada yang bebas nilai, semuanya berbasis nilai. Pernah saya tanyakan kan, kalau misalnya ilmu itu netral, ilmu itu bebas nilai termasuk nilai agama, sebetulnya itu bukan bebas nilai, gitu ya, itu tidak bebas nilai. Ilmu itu ya ada yang berbasis ketuhanan, ada yang tidak berbasis ketuhanan, ya itu saja sebetulnya, bukan bebas nilai. Lalu selanjutnya, karena ilmu berdimensi amal, maka seorang ilmuwan atau calon ilmuwan tidak hanya harus memberikan solusi dalam bentuk teori atau jawaban dalam bentuk karya ilmiah saja, tapi dia juga harus mampu menjadi pionir untuk melaksanakan hal itu. Makanya di perguruan tinggi dikenal Tridharma pendidikan, ya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebab ilmu harus berdimensi amal, ilmu harus menjadi manfaat, nilai guna untuk masyarakat sosial. Maka ujung-ujungnya ilmu itu harus berfungsi lebih memanusiakan manusia dan membantu manusia meraih tujuan hidupnya. Ilmu pengetahuan bukan alat untuk meraih kepuasan hidup manusia, bukan untuk memuaskan keserakahan manusia, atau ilmu untuk ilmu. Ilmu adalah alat atau cara untuk lebih memanusiakan manusia, mengantarkan manusia untuk menemukan tujuan hidupnya, dan bukan menentukan tujuan hidup, tapi mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.